Baik, nama saya Ignatius Bariza, NIM 1910416854, mata kuliah Perilaku Organisasi, kelas A1 pagi, jurusan Manajemen, semester 5, dosen pengampu Pak Adi Mursalin, SEMM, yaitu jawaban ujian perilaku organisasi. Yang pertama, beberapa bidang ilmu yang berkontribusi dalam pengembangan ilmu perilaku organisasi, yaitu yang pertama psikologi, yaitu ilmu psikologi memberikan sumbangan terhadap perilaku organisasi, terutama dalam hal pemahaman tentang perilaku individu dalam organisasi. Psikologi terutama mencoba untuk memahami, meramalkan, dan mengendalikan perilaku seorang dalam organisasi. Yang B. Sosialisasi, yaitu sosialisasi membahas tentang sistem sosialisasi, interaksi manusia dalam suatu sistem organisasi, sumbangan ilmu yang terhadap perilaku organisasi, terutama pemahaman tentang perilaku kelompok dalam organisasi. Yang C. Antropologi, yaitu antropologi mempelajari tentang interaksi antara manusia dan lingkungannya, manusia hidup dalam kelompok dan kebiasaan-kebiasaan dan nilai-nilai yang dianutnya, disebut dengan kultur atau budaya. Budaya diwujudkan dalam simbol-simbol kebersamaan kelompok yang direfleksikan dalam bentuk bahasa dan keyakinan. Demikian juga organisasi membentuk budaya tertentu untuk mempengaruhi pola pikir dan perilaku organisasi. Yang D. Politik, sejarah, dan ekonomi, yaitu ketiga dari bidang ilmu ini juga memberikan sumbangan dalam perkembangan ilmu perilaku organisasi. Ilmu politik mempelajari tentang individu dan kelompok di dalam suatu lingkungan politik. Sumbangan dari ilmu politik terutama dalam proses mempengaruhi pengalokasian wewenang dan pengelolaan konflik. Ilmu sejarah memberikan sumbangan dari pimpinan-pimpinan besar di masa lampau atau keberhasilan dan kegagalannya. Sumbangan dari ilmu ekonomi mencoba menjelaskan perilaku individu ketika mereka dihadapkan pada suatu pilihan, yaitu dalam proses pengambilan keputusan. Jawaban nomor 2, pentingnya mempelajari perilaku organisasi bagi mahasiswa dan manajer sumber daya manusia. Suparta dan Sinta Asih 2017 mengatakan pentingnya mempelajari perilaku organisasi karena mau tidak mau banyak masalah dalam organisasi yang membutuhkan pemecahan melalui pendekatan konsep perilaku organisasi. Sebagai gambaran dapat dilihat dari adanya perubahan yang begitu cepat melanda organisasi sehingga para manajer dituntut untuk dapat segera menangani perubahan tersebut. Misalnya, manajemen diuji kemampuannya dalam hal merespon globalisasi, mengelola beragam tenaga kerja, meningkatkan kualitas dan produktivitas, memperbaiki keterampilan karyawan, dan mampu menciptakan perilaku yang beretika. Berdasarkan pernyataan tersebut, para manajer diharapkan dapat mempelajari perilaku organisasi karena sangat penting dalam membantu para manajer untuk memperbaiki, mendorong, atau merubah perilaku kerja bagi individu, kelompok, maupun organisasi secara keseluruhan. Untuk mencapai tujuan organisasi dengan mempelajari organisasi, maka para manajer memiliki keterampilannya untuk menangani pegawainya untuk dapat bekerja dengan baik sehingga dapat mencapai efektivitas organisasi. Jawaban soal nomor 3 yaitu prinsip-prinsip dalam organisasi. A. Manusia berbeda perilakunya karena mampunya tidak sama, yaitu perbedaan dan keterbatasan kemampuan akan berpengaruh pada perilaku dan kecerdasan yang dibawa sejak lahir. B. Manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda, yaitu manusia berperilaku karena didorong oleh serangkaian kebutuhan dan setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda dengan kebutuhan orang lain. Tingkat perilakunya orang yang mengharapkan gaji akan berbeda dengan karyawan yang berkeinginan memperoleh kedudukan agar mendapatkan harga diri di dalam masyarakat. Yang C. Orang berpikir tentang masa depan dan membuat pilihan tentang bagaimana bertindak, yaitu kebutuhan-kebutuhan dari setiap orang dapat dipenuhi lewat perilakunya masing-masing. Yang D. Seseorang memahami lingkungannya dalam hubungannya dengan pengalaman masa lalu kebutuhannya, yaitu memahami lingkungan adalah suatu proses yang aktif.
di mana seseorang mencoba membuat lingkungannya itu mempunyai arti baginya. Yang E, seorang itu mempunyai reaksi-reaksi senang atau tidak senang, dan ia akan menjadikan seorang berbuat yang berbeda dengan orang lain di dalam rangkanya menanggapi suatu hal. Yang F, banyaknya faktor yang menentukan sikap dan perilaku seseorang, yaitu adanya perasaan senang dan tidak senang. Jawaban nomor 4, isi dari link tersebut menjelaskan tentang tujuan organisasi, memahami kandidat dengan tepat, konflik organisasi, kepuasan kerja, budaya organisasi, serta memahami dan mengetahui potensi kerja karyawan. Ada pula mereka menentukan atau menetapkan aturan dengan jelas supaya dapat memotivasi tujuan berorganisasi. Jawaban nomor 5, jika saya manajer sumber daya manusia dalam suatu perusahaan, saya akan melakukan pendekatan sumber daya manusia suportif, yaitu membawa pegawai agar berprestasi menjadi lebih baik, menjadi orang yang lebih bertanggung jawab, dan kemudian berusaha menciptakan suasana di mana mereka dapat menyumbang sampai pada batas kemampuan yang mereka miliki, sehingga mengarah kepada peningkatan keefektifan pelaksanaan tugas. Jawaban nomor 6, menurut jurnal yang diteliti oleh Tir Raja Guguk yang berjudul Pengaruh Perilaku Organisasi terhadap Prestasi Karyawan pada PT Perkebunan Nusantara 2 Persero Medan, prestasi kerja juga tergantung pada dukungan organisasi dalam bentuk pengorganisasian, penyediaan sarana dan prasarana kerja, kondisi kerja serta syarat kerja. Organisasian dimaksud untuk memberi kejelasan bagi setiap unit kerja dan setiap orang tentang sasaran yang harus dicapai dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai sasaran tersebut. Jawaban nomor 7, ada 2 faktor pembentuk perilaku, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari individu seperti motivasi, persepsi, minat, kebiasaan, dan sebagainya yang mendorong individu berperilaku. Sedangkan faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar individu seperti sosial, budaya, politik, dan lingkungan lainnya yang membentuk perilaku individu. Jawaban nomor 8, hubungan antara nilai-nilai dan perilaku yaitu dapat membentuk perilaku individu dalam organisasi. Satra P. Taja tahun 1993 menyatakan bahwa ini mempunyai peranan penting dalam perubahan perilaku. Nilai dapat memengaruhi pengetahuan, sikap, dan tindakan individu. Dengan perkataan lain, nilai individu dibentuk dari nilai-nilai yang dianutnya. Semakin bagus nilainya yang dianutnya akan berdampak pada perilakunya, baik yang tampak maupun tidak tampak. Frankel tahun 1977 menyatakan nilai adalah kunci lahirnya perilaku dan perbuatan seseorang. Contohnya, seseorang yang memiliki nilai ketakwaan cenderung melakukan hal-hal yang mencapai derajat ketakwaan. Jawaban nomor 9, menurut saya keberagaman dalam organisasi adalah berkumpulnya orang-orang dengan karakteristik dan latar belakang yang berbeda dalam satu organisasi. Jawaban nomor 10, yang pertama yaitu keberagaman suku, bangsa atau sering disebut dengan etnik, dapat diartikan sebagai pengelompokan atau penggolongan orang-orang yang memiliki satu keturunan. Pengelompokan tersebut ditandai dengan kesamaan budaya, bahasa, agama, sehingga perilaku. Yang kedua, keberagaman agama. Setiap warga negara berhak dan bebas menentukan agama yang akan dianutnya. Kebebasan beragama dijamin dalam UUD 1945 pasal 29. Yang ketiga, ras. Ras adalah klasifikasi manusia berdasarkan ciri-ciri fisik dan asal-usul geografisnya. Keberagaman ras di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kedatangan bangsa asing, sejarah penyebaran ras dunia, dan kondisi geografis Indonesia. Yang keempat yaitu keberagaman antar golongan. Indonesia adalah masyarakat multikultural. Keberagaman golongan dapat terjadi akibat hierarki lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam serta anggota setara dan tidak ada hierarki.
Jawaban nomor 11 yaitu tugas-tugas yang sudah dikerjakan yaitu meringkas bab 1 sampai bab 6 dan dilanjutkan bab 9. Kemudian tanggapan mengenai MBKM dan tantangan peluang era disruption. Dari bab 1 sampai bab 6 tersebut mengenai bagaimana berorganisasi untuk mencapai tujuan dengan kerjasama di suatu kelompok perilaku seorang dipengaruhi oleh kemampuannya. Di bab 9 itu menjelaskan sebuah keadaan di mana seorang atau kelompok memiliki persepsi yang berbeda dengan pihak lain yang dapat memengaruhi secara negatif dalam pencapaian kepentingan dan tujuan. Sedangkan tanggapan mengenai MBKM yaitu menjelaskan mengenai kampus merdeka yang begitu pesat untuk mahasiswa baik itu negeri maupun swasta. Tantangan dan peluang era disruption yaitu menjelaskan keterampilan memimpin di era disruption. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih.